فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Kitabur Radha, penyusuan. Ar-radha bi fathir ra wa kasriha, boleh radha boleh ridha. Masdaru radha as-sadi idza massah, yaitu menyedotnya. Baik, menyedot air susu. Menyedot air susu dari putingnya. Wa ta'rifuhu syar'a, definisinya secara syariat, masul labanin, apa ini ya? Ini fi'il ya. Tadi laban jelas isim, tapi setelahnya adalah fi'il. Masul labanin saba an hamlin au syarabun au syarabuh. Doyib ini, doyibnya adalah masu dan syurbuh. Doyib syurbuh ini masdar, yaitu menyedot atau meminum susu yang saba artinya sebenarnya kembali, cuma apa, kembali dari pembawaannya. Agak susah definisi yang beliau datangkan ini, gimana kembali dari bawaannya. Tapi ma'ruf dalam bahasa kita susuan yaitu ya menyusu, selesai. Menyusu tapi apa, dari putingnya. Wa hukmur radha sabitun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Hukum susuan itu telah pasti dari dengan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Wa nususuhu masyhurah, nasnya itu telah dikenal. Wal ahkamul murattabatu 'ala radha, hukum-hukum yang dihasilkan atau diakibatkan dari penyusuan, apa itu? Tahrimun nikah, ya tidak boleh menikah dengan ibu susuan, dengan saudari susuan, dengan kebalikannya anak susuan dan seterusnya. Wa ibahatun nadhari wal khulwah, boleh melihat kepada tentunya aurat yang mukhafafah, tentunya aurat yang biasa-biasa saja, dan boleh bersepi-sepi karena ini adalah keluarga dekatnya sendiri, mahram, intinya mahram. Wal mahramiyatu fis safar, boleh jadi mahram di dalam safar. La wujubun nafaqah, tapi tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Wa tawarus, juga tidak ada hukum waris mewarisi. Wa wilayatun nikah, dan tidak ada perwalian dalam pernikahan. Jadi hukumnya agak sedikit lain dengan nasab. Wa hikmatu hadhil mahramiyati wasilah, hukum dari hikmah dari kemahraman yang dihasilkan dari persusuan tadi dan hubungan tadi, zahirah, itu jelas. Fa innahu hina taghadza bila bani hadhil mar'ah, karena seseorang tatkala dia telah mengambil gizi dari susu wanita tadi, nabata lahmuhu alaih, maka daging dia akan tumbuh disebabkan, Allah di sini sababiyah, disebabkan oleh air susu tadi, ia akan menghasilkan daging. Berarti dia bagaikan apa, darah daging dari wanita itu. Fakana kan nasabilahu minha, maka jadilah dia bagaikan nasab dari wanita tersebut, memiliki nasab dari wanita itu. Walidza karihal ulama istirda'al kafirah, maka dari itu para ulama memakruhkan menyusukan bayi kepada perempuan kafirah. Wal fasiqah, demikian pula yang fasik, dikhawatirkan apa, dari air susunya akan menimbulkan kesan yang tidak baik di daging anak itu. Dimakruhkan tapi tidak sampai haram karena tak ada dalil yang mengharamkan. Baik. Sebagaimana kita minum susu lembu misalkan, tak kan nanti terpengaruh jadi lembu, tidak juga. Ayo. Wa sayyi'atil khuluq, demikian pula dimakruhkan oleh para ulama untuk menyusu wanita, anak kecil menyusu kepada wanita yang akhlaknya buruk. Auman biha maradun mu'tin, atau wanita yang memiliki penyakit menular. Ini masih masuk akal, memang ini sesuatu yang sifatnya hissiyah.
penyakit mungkin menular memang, kuman-kuman, bakteria, virus atau yang semacam itu. Li'annahu yasri ilal walad, karena yang seperti ini memang akan menular, akan berjalan ke anak itu. Ini masuk akal kalau yang seperti itu. Bagaimana dengan cangkok, cangkok jantung, istilahnya cangkok atau apa ya, menanam jantung, misalkan memindahkan jantung ke orang lain yang perlu jantung yang baru. Transplantasi jantung. Apakah boleh? Boleh, nggak masalah. Karena ada pertanyaan ke para fuqaha, boleh tak kita mengambil transplantasi jantung dari jantung orang kafir? Jangan-jangan nanti saya jadi kafir. Nggak begitu. Kekufuran ini adalah ma'nawiyah. Jantung ini sesuatu yang sifatnya hissiyah, sekedar benda di dalam badan. Walaupun tentunya diusahakan cari yang baik-baik, karena dikhawatirkan asar itu ada, jejak-jejak yang tidak baik itu ada. Orang kafir mungkin biasa makan khinzir atau makan yang najis-najis atau apa. Nah, dikhawatirkan tetap ada kesan itu. Tapi untuk mengharamkan, kita tidak ada dalil yang mengharamkan. Kemudian dikatakan di sini wastahabu ayyahtarul murdiah, dan para ulama menyukai untuk yaitu seseorang memilih siapa wanita yang layak untuk menjadi penyusui yang memberikan susu kepada anak itu. Al-hasanatal khuluq, yang akhlaknya baik, wal khalaq, demikian pula fisikalnya baik, karena boleh jadi akan berpengaruh juga, yaitu disukai tapi tidak sampai wajib. Yang penting jangan ada penyakit-penyakit atau dikhawatirkan ada gen yang buruk, mungkin penyakit bawaan atau aib-aib cacat bawaan dikhawatirkan. Memang disunahkan cari yang baik-baik. Fa inna radha yughayyiru tiba, karena susuan itu akan merubah karakter, dan itu memang betul. Cuma tidak sampai diharamkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Cuma dikhawatirkan nanti akan berkesan, terutama karena kedekatan. Si anak dekat dengan ibu itu, sementara ibu itu mungkin suka main judi, kaki judi. Boleh jadi lama-lama anak jadi suka mahjong barangkali kan, atau atau karakternya suka yang buruk-buruk. Dikhawatirkan, tapi untuk mengharamkan kita tidak ada dalil. Wal ahsan annahu la yurdi'uhu illa ummah, yang terbaik adalah yaitu seorang ayah tidak menyusukan anak tersebut kecuali kepada ibunya sendiri. Ya, itu yang terbaik tentunya. Li'annahu anfa' wa amra, karena ini lebih bermanfaat dan lebih lezat, ya, karena ini darah dagingnya sendiri. Wa ahsanu aqibah, dan paling baik kesudahannya. Min ikhtilatil maharim, daripada tercampur mahramiyah. Tapi masalah boleh-boleh, memang menyusu ke orang lain itu boleh, tak masalah. Malah jadi makin banyak yang jadi mahram dia kalau memang diperlukan itu. Allati rubbama tuqi'u fi masyakila zaujiyah, yang mana boleh jadi kalau kemahraman itu tercampur dalam keadaan orang tak tahu, kan nanti terjadi kekacauan, kerumitan dalam hubungan, dalam masalah pernikahan. Orang sudah kawin, tahu-tahu dikasih tahu setelah beberapa tahun, ini saudarimu sesusuan lah. Ternyata begitu tanpa disadari, malah susah. Memang lebih baik ke ibunya saja. Nanti terserah mau kawin ke yang lain-lain, tidak pening-pening. Dari sisi nasab harus periksa jauh-jauh. Saya tak pernah nyusu ke yang lain, maka saya tenang saja misalkan. Waqad hasal atiba'u ala labanil para dokter telah menggalakkan untuk anak itu memang menyusu dari susu ibunya sendiri. La siyama fil ashhuril uwal, terutama di bulan-bulan yang pertama. Ya, terutama biar langsung mendapatkan cair yang warnanya kuning, susu kuning itu penting untuk antibodi dan sebagainya. Kolestrum. Waqad zaharat hikmatullahil kauniyah, dan telah nampak hikmah Allah secara kauniyah, secara alam tapi ciptaan Allah tentunya, bukan alam yang tercipta sendiri. Memang tak ada itu. Hina ja'ala ghidha'at tifli min labani ummih, tatkala Allah menjadikan
gizi untuk anak itu, bayi itu adalah dari susu ibunya sendiri. Bitajarub, dengan berbagai pengalaman, ia terbukti hasil terbaik adalah dari ibunya sendiri. Wa bitaqariril atibba wa nasaihihim, dan dengan ketetapan para dokter dan nasihat para dokter. Walaupun apa? Seringkali penelitian sebagian dokter kufar itu terlambat. Dan sebagian dokter muslimin yang mengekor dokter kufar lebih lambat lagi. Karena dulu pernah terjadi apa? Sudut pandang yang keliru di Indonesia bertahun-tahun. Karena dokter Indonesia banyak yang berkiblat ke dokter Amerika. Dokter Amerika waktu itu belum tahu hikmah yang sebesar ini. Mereka nyuruh ke yang lain aja. Tahu-tahu belakangan mereka rujuk. Akhirnya yang di Indonesia pun ikut rujuk. Ikutnya bukan karena Allah, tapi karena ikut pakar dari Amerika. Ya, malu, selalu tertinggal. Wallahu hakimun alim, dan Allah memang maha penuh hikmah lagi maha mengetahui. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadisus sabi'u wal ishrun ba'da salasimi'ah, 327. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak gadis dari Hamzah bin Abdul Muttalib, la tahillu li, dia tidak halal untuk saya. Kenapa? Ada dua sebab. Yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab, menjadi haram, yaitu menjadi mahram disebabkan karena susuan apa yang menjadi mahram disebabkan karena nasab. Wahia ibnatu akhi minar radhaah, sementara gadis kecil itu nggak tahu waktu itu usianya berapa. Gadis itu dia adalah anak saudara saya dari susuan. Karena Nabi dengan Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah berarti dohirnya dari satu sisi ya. Adalah apa? Sama-sama disusukan kepada Suwaibah. Berarti dari satu sisi aja. Dari sisi yang lain boleh karena ini anak pakcik. Hamzah bin Abdul Muttalib kan pakciknya Rasulullah. Iya, hanya saja karena Hamzah itu adalah saudara sesusuan Nabi, maka putri Hamzah adalah berarti apa? Pangkat apa berarti? Berarti apa ya, Pak? Cuma dari sisi susuan, kita ingin dari sisi susuan. Berarti Nabi adalah apa? Pakcik susuan dari putri Hamzah. Iya, pakcik susuan. Asalnya memang apa? Saudara sepupu, tapi masalahnya Nabi dengan Hamzah memang waktu itu sama-sama masih bayi. Jadi memang usianya sama walaupun ini pangkat pakcik. Nah, anaknya Hamzah jadi apa? Harusnya adalah saudari sepupu, tapi sekarang menjadi apa? Anak buah Nabi dari sisi susuan. Keponakan Nabi. Ya, anak saudara Nabi dari susuan, betul. Kita baca hadis yang kedua. Al-hadisus samin wal ishrun ba'da salasimi'ah, 328. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar radha'ah tuharrimu ma yuharrimu minal wiladah. Sesungguhnya susuan itu akan mengharamkan, yaitu menyebabkan jadi mahram, sesuatu yang diharamkan, ma yahrumu, sesuatu yang diharamkan disebabkan karena kelahiran. Baik, ini dari sisi apa? Mahramiyah, menyebabkan hukumnya menjadi mahram juga. Baik, makna ijmali di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.